Hai hai hai, selamat pagi para pemirsa setia. Bergabung kembali dengan kami di bidang Latbang Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam acara yang topiknya semakin hari semakin menarik, yaitu acara Jumat Sharing. Dan pada pagi hari ini bersama dengan saya, Anggreni, saya selaku host dari topik kita pada Jumat kali ini. Dan hari ini kita ditemani oleh narasumber yang tidak kalah dahsyat. Narasumber pada hari ini adalah Dr. Herlina Pohan, spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi, Dr. Pohan. Pagi Mbak Anggra. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, senang ketemu Mbak Anggra lagi. Asik. Dan tentunya senang ketemu pemirsa yang saat ini menyaksikan siaran kita ya, Dokter Iya, Pohan. Iya, dan pada pagi hari ini, apabila teman-teman sudah bergabung bersama dengan kita, eh, pasti tahu bahwa yang akan dibahas mengenai cara mengenali dan mengatasi kecemasan akibat COVID-19. Nah, ini saya rasa topiknya sangat menarik dan narasumbernya juga sangat menarik. Dan sebelum Dr. Pohan menyampaikan materi, saya perkenalkan diri dulu ya, mengenai biodata Dr. Pohan. Nah, beliau ini merupakan psikiater yang bertugas di RSUD Kota Yogyakarta dan juga Rumah Sakit JIH, dan beliau bertempat tinggal di daerah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan beliau ini kelahiran Balikpapan, Dok, betul ya? benar. Iya. Dan sampai saat ini beliau memiliki tulisan yang luar biasa ya, prestasinya di dunia internasional mengenai tulisan-tulisan ilmiah juga luar biasa. Dan juga beliau ternyata pernah mendapatkan beberapa penghargaan seperti Best Five Rank Application di Lundbeck Institute Award di 2019, dan juga penghargaan-penghargaan lain yang luar biasa. Jadi di sini ternyata kalau saya baca CV-nya beliau ini ada 7 halaman, dan ternyata informasi yang ada di dalamnya kalau saya baca satu persatu sepertinya waktu kita habis ya, Dokter Pohan. Iya Mbak. Iya, berbangga sekali pada pagi hari ini bisa hadir bersama kita, dan nanti kita di sini akan berbincang-bincang bersama mengenai em, apa saja sih yang disebut dengan kecemasan, dan kira-kira kondisi tersebut bisa diatasi dengan cara yang seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut dan lebih mendalam bersama dengan Dokter Pohan. Seperti itu ya, Dok ya? Oke. Baik, karena hari ini acaranya adalah obrolan sersan alias serius tapi santai. Nah, nanti saya persilahkan kepada Dokter Pohan untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Nanti kemudian apabila ada pertanyaan, kemudian ada informasi yang sekiranya saya dapatkan dari eh, teman-teman yang ingin bertanya, nanti akan saya sampaikan kepada Dokter Pohan. Jadi nanti kita akan ngobrolin. Mungkin teman-teman nanti akan cerita mengenai kondisi yang dialami atau kondisi yang pernah ditemui seperti itu. Baik, Dokter Pohan, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Anggra. Terima kasih juga kepada perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Mhm. Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk sharing pada pagi hari ini ya. Jadi memang situasi pandemi ya COVID-19 yang tahun 2021 sebenarnya ini udah setahun lewat, cuman memang situasinya belum membaik ya Mbak ya, dan itu biasanya mencetuskan kecemasan salah satu faktor ya. Karena memang kecemasan itu biasanya muncul kalau kita berada di situasi yang unpredictable. Kita nggak ngerti harus apa, bagaimana, ada situasi mengancam. Seperti sekarang kan virus corona yang tidak bisa terlihat mata, tapi ancamannya kita bisa lihat teman sakit, keluarga sakit, dan rumah sakit penuh. Dan kita kadang menjadi takut karena nggak ngerti harus bagaimana gitu ya. Nah itulah jadi mungkin nanti kita sharing tentang kecemasan di masa pandemi COVID ini Mhm. ya. Mhm. Mm-mm. Mungkin bisa di-share slide-nya. Oke, baik.
Saya membawakan jadi mengenali dan mengatasi kecemasan akibat COVID-19. Ya, slide. Jadi kecemasan itu, anxiety itu, kalau bahasa Inggrisnya mungkin what if syndrome itu, misalnya bahasa Jawanya GG gitu ya. GG iki, nanti GG, nah aku merono piye. Nah itu. Jadi ini biasanya kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Gimana ya kalau kejadian? Jangan-jangan nanti begini, GG piye, GG piye. Nah itu. Kecemasan itu ya seperti itu. Sindrom GG gitu ya kalau bahasa Jawanya. Next. Nah, memang rasa cemas biasanya muncul saat situasi di sekitar kita tampak sangat menakutkan karena nggak dapat diprediksi dan dikendalikan. Nah, ini seperti di masa pandemi COVID, memang infeksi virus ini kan berpotensi mengancam dan membahayakan. Jadi, saat kita merasa cemas, kita lalu menjadi khawatir tentang peristiwa yang belum terjadi dan mungkin sebenarnya nggak akan terjadi gitu ya. Contoh misalnya takut COVID, jelas ya kita takut terinfeksi. Tapi nanti pikirannya kalau orang cemas tidak berhenti sampai di situ. Dia memikirkan mungkin akibat-akibat yang masih jauh ke depan gitu ya. Misalnya dia punya usaha, aduh nanti aku bangkrut gimana, anakku, keluargaku. Jadi pikirannya terlalu eh, jauh gitu ya, yang belum kejadian dan bahkan mungkin nggak terjadi. Slide. Tapi memang kalau misalnya kita itu cemas, kerangka pikiran kita itu juga jadi kayak berpikirnya pakai pola cemas gitu ya. Kita jadi bayangin skenario terburuk tadi, padahal mungkin sebenarnya kita sehat, tapi kita udah mikirnya, aduh nanti aku masuk rumah sakit, nanti keluargaku gimana, nanti banyak yang dipikir itu skenario terburuk semua. Kemudian kita menyimpulkan, aduh ini kalau kejadian kayaknya saya nggak bakal survive nih, aduh gimana ya kalau kejadian bener ya. Jadi dia udah yakin bahwa dia nggak mampu mengatasi segala konsekuensi, padahal kejadiannya belum terjadi. Dia udah mikirnya yang paling buruk, udah bad skenario gitu ya, worst skenario. Slide. Nah, tapi memang kita harus bedain ya, sebenarnya semua orang itu kan punya rasa takut ya, fear ya, fear itu rasa takut itu kayak alarm sebenarnya kan. Kalau kita waktu dulu ya pelajaran biologi itu kan sebenarnya ada refleks ya, refleks. Sebenarnya fear, rasa takut itu alarm neurofisiologis otomatis di tubuh semua makhluk sebenarnya. Contoh misalnya ada bahaya, ada ancaman terhadap keselamatan dan keamanan kita, present danger. Jadi misalnya kita jalan atau kita berenang deh, kita bayangin kita berenang di laut, ada hiu. Tentu kalau kita lihat sirip hiu kita langsung takut ya. Takut itu pasti mungkin kita menjerit, kita langsung berenang cepet-cepet, kita lari, dada kita berdebar-debar, nafas ngos-ngosan gitu ya, karena kita refleks saat itu ada ancaman, ada bahaya yang memang mengancam keselamatan kita. Atau misalnya contoh kasus, kita lagi jalan di taman, ada pohon tinggi, tiba-tiba dari pohon itu ada ular jatuh di depan kaki kita, pasti kan kita langsung menjerit takut ya. Itu adalah respon yang normal, karena itu memang refleks ya, refleks otomatis. Dia sebenarnya sederhana, karena ada bahaya yang mengancam saat itu juga. Tapi kalau anxiety, cemas itu beda. Jadi kalau anxiety itu bukan takut yang simple, tapi dia kompleks. Jadi ada ancaman, dia ngerasa situasi itu sangat menakutkan karena nggak bisa diprediksi, nggak bisa dikendalikan. Jadi dia merasa wah ini bahaya banget gitu ya. Jadi ada pikiran yang emosinya itu maju ke depan gitu ya, future oriented. Jadi yang dia bayangin tadi yang belum kejadian, yang bahkan nggak mungkin terjadi. Coba slide. Nah ini tadi, jadi kita bisa nih sebenarnya bedain antara fear sama anxiety. Fear itu rasa takut, ikan hiunya beneran ada. Jadi kita lagi berenang, ada ikan hiu, tentu dong kita stres ya, karena waduh ini bahaya banget nih, mengancam nyawa, pastilah ya, karena kan hiu hal yang berbahaya, sama tadi kayak ular berbahaya. Kalau saat itu kita muncul rasa takut, itu respon yang normal ya, respon normal.
Tapi kalau anxiety, kalau cemas, sebenarnya dia berenang hiunya nggak ada. Hiunya nggak ada, dia berenang lautnya juga tenang, banyak ikan-ikan yang indah, gelombangnya juga nggak tinggi gitu ya. Tapi karena dia cemas, yang dia bayangkan yang jelek-jelek gitu. Yang dia bayangkan, aduh nanti kalau ada hiu gimana? Aduh, terus akhirnya dia nggak bisa menikmati, berenangnya nggak bisa menikmati, yang dia bayangkan hanyalah hiu 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 hiu, ada hiu nih, kamu nanti mati nih, nanti kamu digigit hiu. Itu jadi dia akhirnya responnya cemas, responnya dia nggak bisa mengendalikan pikirannya sendiri gitu ya, tentang kecemasan tadi. Iya, dokter. Saya potong sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau kita membicarakan di masa pandemi ya, kan ini tadi kan penyakit GG kalau bahasanya ya. Kondisi yang sekarang itu kita memprediksikan jangan-jangan teman kita ini, tapi itu dalam konteks kita berhati-hati itu berbeda atau sama ya? Oh iya, jadi waspada itu memang penting ya. Kalau kalau kita di era pandemi kan tentu kewaspadaan ya. Kewaspadaan itu penting, kewaspadaan penting. Menduga-duga sebenarnya ya. Tapi itu tadi sebenarnya nanti kita bahas yang normal yang seperti apa sih tuduhan tadi. Maksudnya kalau semua orang kita, wah ini COVID gitu, kamu gejala, aku nggak mau deket, itu bukan, maksudnya nanti kita bedakan ya, kita bedakan sebenarnya cemas yang normal itu seperti apa, yang nggak normal seperti apa. Sama seperti tadi, kalau kewaspadaan tentu penting. Di era pandemi kan kita selalu 3M, sekarang naik 5M ya, bukan 7M kan. Jadi cukup sampai 5M, protokol ventilasi, durasi, jarak kita terapkan. Itu tadi salah satu bocorannya, kalau dia cemas yang normal, ketika dia sudah melakukan hal-hal untuk antisipasi, harusnya cemasnya menghilang. Tapi kalau cemasnya nggak hilang, bertahan lama, mengganggu dia nggak bisa aktivitas, membuat dia mimpi buruk, nggak bisa tidur, itu yang cemas yang nggak normal. Oke, jadi tingkat kewaspadaannya sudah bagus, tapi ternyata masih ketambahan lagi ya yang disebut dengan kecemasan Oh iya, tadi ya. Jadi overthinking atau ya? iya, overthinking worst seperti itu. skenario. Oke. Benar. Ya, silakan, Dok. Slide. Iya, jadi memang selama pandemi ini kita di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada swab periksa yang dilakukan oleh Perkumpulan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa ya. Di swab periksa ini sekitar 4.000, dan memang yang paling banyak ini masalah psikologisnya benar, kecemasan, sekitar 64,8%. Yang melaporkan tentu yang ikut swab periksa 17 sampai 29 tahun dan usia di atas 60 tahun. Kalau di atas 60 tahun mungkin karena itu tadi ya, masa pandemi, dia udah lansia, punya komorbid, seperti itu, jadi dia lebih cemas. Kalau usia produktif juga biasanya terkait ketakutan nggak bisa kerja, ketakutan produktivitas menurun, masa depan keluarga, dan lain-lain. Slide. Jadi ini tinggi ya. Terus mungkin pendahulunya juga kita mungkin udah pernah ngerasain ya, sebenarnya gambaran umum kecemasan. Kalau yang ringan-ringan kan juga wajar ya, karena nggak semua kecemasan itu buruk. Nanti gejalanya yang muncul bisa gejala fisiologis, gejala kognitif, gejala perilaku, sama gejala afektif. Contoh nih, gejala fisiologis, slide. Misalnya orang cemas, nah ini mesti kan kayak tadi ya, jadi berdebar-debar, nafas ngos-ngosan, kadang juga aduh dadaku nggak enak nih gitu ya, misalnya dia lagi panik, lagi takut, kemudian kayak tersedak gitu ya, serangan. Jadi kan banyak ya, ada juga beberapa pasien di masa pandemi ini jadi memicu serangan panik, sering ke IGD bolak-balik dengan keluhan seperti ini. Jadi dia kayak sesek gitu, padahal nggak punya asma. Jadi Padahal nggak punya penyakit jantung juga ya. diperiksa nanti direkam jantung normal, kemudian didengarkan dengan stetoskop, tidak ada mengi, tidak ada wheezing gitu ya, jadi suara parunya normal, di ronsen juga nggak kenapa-kenapa. Oh ternyata gejala fisiologis cemasnya muncul karena dia panik, sampai pusing, kadang juga mungkin kalau yang wajahnya jadi merah, menggigil, berkeringat, kadang gejala perut ya. Kita sering kalau anak-anak juga kalau mau ujian, aduh sakit perut mah, jauh bolak-balik ke kamar mandi, buang air kecil, air besar gitu. Jadi
eh, kadang memicu ya, itu gejala, sebenarnya ini gejala saraf simpatis gitu ya. Jadi utamanya gejala kecemasan adalah manifestasi cerminan dari gejala saraf simpatis. Tapi selama pandemi ini memang dokter temui meningkat ya? Oh, memang ya. Jadi Oh, oke. dan keluhannya sama ketika kita gali periode munculnya gejala ini sejak kapan sih durasinya gitu ya, onsetnya kapan? Ya ini dok, pokoknya sejak pandemi saya jadi seperti ini gejalanya muncul gitu. Baik. Jadi takut kemana-mana gitu ya. Kemudian biasa ya gemeter, kesemutan, kadang kayak ngerasa pengen pingsan atau malah cengeng ya biasanya kan kalau kita Kolesterol lagi gitu ya kalau cengeng biasanya. iya kolesterol, atau biar keren kan kolesterol padahal ternyata cemas gitu ya, jadi Oke. tensinya naik atau apa gitu ya, jadi ototnya tegang, kadang mulut juga jadi kering gitu ya. Itu gejala fisiologis tubuh akibat cemas. Slide. Ada juga nih, jadi kalau dia cemas ujian terus tiba-tiba karena dia mungkin takut, mungkin dia belum belajar, jadi nggak bisa mikir, nggak bisa konsentrasi, kemudian dia ada apa ya, kadang juga kalau dia misalnya cemasnya karena trauma masa lalu, dia jadi keinget-inget bayangan-bayangan flashback yang dulu gitu ya. Atau dia mungkin tadi nggak bisa konsentrasi, nggak bisa memusatkan perhatian, atau dia malas kayak waspadaan tinggi itu gimana ya, jadi kayak tegang kan, jadi dia apa-apa ngeri, apa-apa takut gitu ya. Yang kadang dia juga, kok aku jadi lupa dok, saya kok sering lupa ya dok ya, lupa apa-apa ya, lupa aja naruh benda-benda, naruh kunci, dulu saya nggak lupa dok, semenjak pandemi kok saya sering takut terus sering lupa naruh barang. Nah, itu juga salah satu mungkin gejala gitu Oke, ya. salah satu ya. Jadi iya. Saya juga sering lupa ini semenjak lahiran ya. Ngaruh juga. Ya itu mungkin karena tadi ada hal-hal yang mengganggu konsentrasi gitu ya. Oke. Slide. Nah, kalau perilakunya akhirnya tadi, kalau orang cemas kan kadang suka ya menenteramkan hati itu dengan nanya-nanya, ini udah bener nggak sih aku mungkin ya pakai baju, atau mungkin ini udah bener nggak sih ini ngerjain itu, jadi dia nanya orang terus ya, mengejar penentraman hati, reassurance gitu ya. Gelisah, agitasi, mondar-mandir, atau mungkin freezing ya, kalau misalnya kayak tadi kan lihat ular harusnya mungkin lari, tapi saking dia panik, saking dia terkejut dan takut sampai nggak bisa lari kan juga bisa ya, freezing ya, dia nggak bergerak, jadi nggak bisa ngomong, mau lari nggak bisa gitu ya, dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya dia memang punya cemas menghindar, kalau ada situasi-situasi yang bikin dia cemas, nanti dia pergi gitu ya, nggak mau dihadapin, dia menghindari situasi yang mengancam, perilakunya seperti itu. Slide. Nah, kalau gejala suasana hati tadi, tentu kalau orang cemas jadi gugup, nervous, tegang, kadang sampai depresi ya, ngerasa putus asa, aduh aku capek banget sih ngalamin ini gitu ya. Atau dia takut, ngeri, sangat ketakutan, jadi mimpi buruk, jadi irritable ya, jadi gampang marah, gak jadi frustasi, atau tadi kayaknya kita nggak ngapa-ngapain tapi dia sensi banget gitu ya, karena dia sebenarnya cemas gitu ya, jadi dia sama orang lain itu mudah terganggu gitu, karena irritable sebenarnya karena dia cemas, jadi betean atau apa gitu ya. Salah satu sebenarnya gejala. Jadi kalau punya teman betean, apa-apa marah-marah gitu, Temen yang susah, lihat orang lain senang, jangan-jangan dia ada masalah gitu ya dok ya. mungkin Mungkin ya, mungkin. iya. Slide. Nah ini tadi sebenarnya kecemasan tuh nggak selalu merupakan hal yang buruk loh, kan semua orang juga mengalami. Nah tapi kita coba deh bedain yang normal yang gimana ya, yang udah gangguan, yang udah anxiety disorder, yang mana sih yang udah gangguan, yang butuh pertolongan, di mana kita nanti bisa konsul gitu ya ke tenaga kesehatan. Slide. Oh ini contoh nih, ini kisah Anggra mungkin ya, tadi harusnya kita rubah ya. Oh gitu ya. Kisah. Boleh bang, Jadi pakai nama Gina aja. Saya kelas. Jadi ini misalnya, kok akhir-akhir ini susah tidur sih gitu ya, mungkin ya awal-awal masa pandemi mungkin ya, dulu kan banyak yang jadi susah tidur,
tengah malam terbangun. Terus dia itu mikirin COVID mungkin ya, jadi khawatir. Tapi nggak lama, cuman pas mau tidur aja mikir ini gimana ya, ini ya si COVID ya, corona 10-20 menitan lah ya gitu ya. Hmm. Tapi dia udah yang, aduh ini aku cemas, udah gangguan gak sih cemasku gitu. Terus dia mulai browsing-browsing nih, Oke. googling anxiety disorder gitu ya Mhm. secara online. Kok kayaknya sama nih. Aku Mhm. kayak tadi ya, dia kan baca-baca, aduh Mhm. sulit konsentrasi bener. Berdebar-debar bener. Kok kayaknya nafasku pendek bener. Jantungku kok, terus dia, aduh kok jantungku bunyinya kayak gini sih detaknya gitu ya. Kayak kerasa gitu ya. Mhm. Tuh makin parah deh, aku kayaknya aku Mhm. sakit ya gitu. Terus dia Mhm. mulai mikirin, aduh nanti kalau aku Mhm. nggak bisa ke kantor, Mhm. padahal ini besok aku ada deadline nih, misalnya kayak Mbak Anggra mau siaran nih, aduh Mhm. gimana dong aku ya. Nah, ini kan kita lihat ya, sebenarnya dia masuk gangguan nggak sih gitu ya. Ini masih belum ada jawabannya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ini contoh ya, contoh kasus pada Dina seperti ini. Jadi dia sulit tidur, cemas, tapi 10-20 menit pikirannya kemana-mana. Dia browsing-browsing, nyocok-nyocokin. Ini kok kayaknya bener ya, dia rasa-rasain sendiri. Terus dia mulai Mhm. khawatir, aduh besok aku gimana gitu. Tapi tidak lebih dari 10-20 menit. Ini udah gangguan belum ya? Ya, mungkin kasus kedua, eh Santi nggak apa-apa ya. Boleh, boleh. Nggak Boleh ada yang dong. namanya Siapa Santi aja ya. boleh lah. Nah, ini kasus kedua, kita mulai lihat nih, kok dia udah mulai ada depresinya ya. Jadi eh dia udah ngelihat, mungkin beda ya kalau kita kan di Jogja ada eh memang Merapi dan mendung karena musim hujan gitu ya. Tapi ini enggak, dia sebenarnya langitnya cerah, tapi kok dia Hmm. ngerasa ini suram banget sih Oh gitu. suasana di sekitarku gitu ya. Iya. Hari-hari itu nggak indah lagi. Terus dia udah mulai mengkritik dirinya sendiri, kok aku jadi kayak gini sih Mhm. sekarang. Dulu aku bisa gini, bisa gitu. Mhm. Terus dia mulai nggak bisa menyelesaikan kegiatan sehari-hari. Contoh misalnya kalau ibu rumah tangga ngurus anak, mandiin anak, Mhm. bikin sarapan, mungkin kalau pagi gitu ya, belajar bareng dengan anak yang mungkin online di rumah. Tapi dia udah nggak bisa tuh. Jadi dia udah mulai ngerasa suram, udah mulai mengkritik diri, udah mulai overthinking mungkin ya. Jadi dia udah ngerjain kerjaan di rumah tangga aja dia nggak bisa. Mhm. Eh, Se ekstrim itu ya sampai bahkan Kalau ya itu, kisahnya si Santi ini oh iya si ceritanya Santi ya. kasihan banget ya, ya ampun. Tuh sampai-sampai suaminya itu ngelihat ini, kenapa sih istriku kok nggak sepaneng banget gitu ya. Jadi Mhm. kayak tegang seharian. Sampai-sampai udah lama nggak usah cemas intinya Mhm. gitu ya, Mhm. sampai-sampai orang lain pun menotis ya, udah ngelihat kok kamu kayak tegang banget, kenapa sih. Jadi istilahnya udahlah santai aja, karena memang dia itu di dalam pikirannya banyak yang dia pikirin Mhm. tentang. Dan biasanya kalau gangguan kecemasan umum itu general anxiety disorder, yang dia pikirkan segala hal loh. Jadi anaknya dipikirin, suami dipikirin, kucing dipikirin, rumah dipikirin, mungkin cuaca dipikirin, COVID dipikirin, semua hal, tetangganya mungkin dia pikirin juga. Jadi hal-hal sehari-hari yang remeh-temeh bagi dia itu sangat mencemaskan. Mhm. Dan dia itu menakutkan hal-hal itu karena dia berpikir itu bisa aja kejadian gitu loh. Misalnya, aduh ini mobil kalau gue taruh di depan, jangan-jangan ini mobil nanti rusak nih kacanya. Mhm. Nanti ada maling nih diutil-util. Mhm. Jadi semua hal ya. Jadi dia Mhm. lihat pohonnya, aduh ini pohon nanti mangga diambil orang, gitu-gitu. Mhm. Istilahnya semua hal yang dia lihat membuat dia takut, tadi skenarionya yang jelek-jelek gitu ya, dia Mhm. cemas. Dan akhirnya kalau seharian seperti itu tak pasti dong jadi sakit kepala, lehernya kenceng, hampir setiap hari ya. Kalau si Santi Mhm. ini kasihan dia. Bahkan sampai 3 bulan dia tuh ngerasa badannya kayak lungkrah, sakit, Mhm. pegel, mau ngapa-ngapain juga nggak semangat gitu ya. Sampai ya udah ini mungkin aku harus periksa deh kayaknya. Dan dia tuh jadi bete sendiri kayak tadi ya, ini kok orang-orang tuh nggak ngerti sih sebenarnya ya, aku tuh gelisah dan tegang, kalian tuh nggak bisa ngertiin deh. Jadi dia udah irritable, udah mengganggu, nggak bisa aktivitas, dia udah ada depresinya. Nah ini kalau seperti ini, kira-kira kalau dibandingin tadi si Dina, lebih parah yang mana? Tentu yang ini ya. Mhm. Slide.
Makanya kita oh itu tadi kalau kita ya sebagai orang umum, kalau tenaga kesehatan sumber stresnya lebih banyak lagi kalau di pandemi. Risiko kontaminasi virus mungkin kalau sekarang nggak cuma di rumah sakit ya, Mbak Anggra ya, pasti di Mhm. kantor juga, Iya, di rumah sendiri juga, betul. karena kita tidak tahu anggota keluarga kita beraktivitas di Iya. luar, kita ketemu, Mhm. kita udah kerja sebenarnya pakai APD APD. ya, Mhm. tapi kan kita tidak tahu ternyata anggota keluarga kita datang Mhm. sakit, yang kita tidak tahu bagaimana, namanya juga virus tidak terlihat dan sekarang penyebarannya di komunitas ya. Mhm. Jadi resiko kontaminasi virus bukan hanya pada tenaga kesehatan, ini sebenarnya pada semua orang. Nah, kalau stigma juga ya, tentu kalau tenaga kesehatan nanti ada stigma, dulu apalagi awal-awal ya Mbak Anggra Diusir ya, dari kos, aduh sedih seperti itu banget ya. ya, padahal tenaga Betul. kesehatan. Kalau Mhm. sekarang masih banyak ya beritanya, tapi bukan tenaga kesehatan, tapi malah pasien ya. Mhm. Pasien yang konfirmasi COVID, masih ada berita di mana dikucilkan Mhm. oleh mungkin tetangga karena takut sebenarnya ya. Jadi itu stigma. Stigma ini mungkin harus kita eh, perangi bersama ya, atasi Mhm. bersama ya. Kasihan kan sebenarnya, bukan aib lah ya sebenarnya Iya. kalau namanya juga terinfeksi virus yang kita tidak tahu, tapi intinya ya kita tetap 5M, dan memperhatikan Mhm. protokol kesehatan ya. Iya. Pakai APD. Kadang APD kan juga bikin stres ya. Mhm. Apalagi kalau Karena kita APD. tidak terbiasa kan. Siapa Iya, gitu yang terbiasa menggunakan masker setiap saat ya? Kalau bener, bahasanya heeh. anak sekarang tuh engap, iya kan ya? Iya, jadi Harus sedih kadang kita pergi seharian. ke warung pun ya, Mhm. minimarket, masih Mhm. banyak mungkin yang abai ya itu tadi mungkin Iya. informasi belum tersampaikan atau mungkin juga nggak percaya kan Iya. masih ada ya teori-teori konspirasi dan lain sebagainya itu juga harus Saya kita. juga ingin bertanya ini, Dok. Jadi, Heeh. mengenai kondisi yang seperti ini ya, seperti di kantor BKKBN contohnya, atau mungkin di kantor-kantor yang lain, yang masih menerapkan masuk WFO, work Mm-mm. from office Mm-mm. 50% seperti itu. Mm-mm. Nah, ketika ada teman-teman yang positif, ya kan, dan biasanya kan taunya itu sudah lewat hari, ya Mm-mm. kan? Dan di hari-hari sebelumnya kemungkinan kan ada teman-teman yang sempat berinteraksi dengan Iya. teman-teman yang positif ini. Nah, biasanya teman-teman yang sempat berinteraksi ini Mm-mm. itu kan mengalami anxiety juga nih, Kecemasan, Dokter iya. Pohan ya. Nah, Iya. kira-kira eh, bagaimana kalau bahasanya saya proses untuk mereduksi anxiety-nya ini Oh seperti iya. apa ya? Karena dia merasa, aduh, kemarin aku ketemu nih sama si Mbak ini, Mas ini. Padahal kemarin sholat bareng gitu. Walaupun ternyata mungkin kita sudah berjarak, sudah menggunakan APD, dan yang positif saat itu mungkin belum diketahui positif ya. Yang kemudian diketahui positif itu saat itu juga menggunakan masker seperti itu. Tapi kan pasti muncul anxiety seperti itu ya. Iya. Nah, ini cara mereduksinya seperti apa, Dokter Pohan? Oke, di slide selanjutnya kita jawab boleh? Seperti itu boleh? Ya, Saya simpan silahkan. tentang Jadi sudah ada pertanyaan reduksi. seperti itu Iya, ternyata. reduksi kecemasan Mhm. saat teman positif di kantor. Mhm. Kita pernah interaksi gitu ya. Iya, Jadi baik. memang itu tadi, itu juga salah salah satu sumber kecemasan nih. Mhm. Kekhawatiran tentang kesehatan diri sendiri dan orang lain kan itu berarti Betul. ya itu ya memang ini sebenarnya sumber stres pada tenaga kesehatan ternyata sekarang di tahun 2021 semua Semua merasakan, merasakan. masyarakat Iya. umum, perkantoran, Heeh. tekanan pasien dan keluarga sama kan ya, jadi Iya. tekanan dari teman yang ini aku kena nggak Mhm. sih, aku kena nggak sih, aku harus gimana gitu ya, atau Mhm. ketika teman atau keluarga kita ada yang sakit atau malah ya mudah-mudahan nggak terjadi ya di Mhm. orang yang kita kenal, tapi sudah banyak ya kita berduka atas kematian akibat COVID gitu ya. Padahal tentu kalau kita stres, sistem kekebalan udah banyak lah ya dibahas sistem kekebalannya yang mungkin imunitas menjadi melemah kalau tingkat stres kita tinggi. Slide. Nah, tadi kecemasan yang seperti itu Mbak Mhm. Anggra ketika ada Mhm. teman yang sakit, ada di kantor sendiri, kita pernah interaksi,
kalau kita cemas terhadap kondisi tersebut itu masuk normal anxiety karena ini ya Oh, itu normal ya, Dok ya? normal dong. Gitu, oke. Istilahnya memang satu khawatirnya itu kejadiannya spesifik gitu ya. Mhm. Ujian sekolah, janji yang akan datang, deadline pekerjaan, atau tadi ada situasi spesifik di mana teman sakit Mhm. gitu ya. Teman sakit dan kita ada resiko untuk menjadi tertular intinya gitulah ya. Mhm. Tentu itu adalah normal. Masa sih kalau ada teman yang sakit kita terus oh nggak apa-apa gue kebal deh, aku punya ilmu kebal, aku nggak apa-apa, aku sehat-sehat aja kan juga itu malah nggak normal. Mhm. Malah waham ya dia merasa punya ilmu kekebalan terhadap COVID itu kan juga apalagi teori konspirasi dan lain-lain hoax gitu ya. Tentu itu tidak normal Oke. kalau dia nggak cemas ya. Jadi ya adalah hal yang wajar kalau kita ada situasi seperti itu kita menjadi cemas. Jadi kita jadi nggak bisa rileks. Tadi kan ya Mhm. nanya-nanya terus aduh terus kita harus gimana nih? Mhm. Jadi susah tidur, Mhm. jadi nggak bisa konsentrasi Itu sama kerjaan. dan itu normal ya ternyata ya? Normal dong, masa nggak Oke. boleh cemas? Masa terus kita ketawa-ketawa ada teman Oke. yang sakit? Oh nggak, oh ya, oh kamu sakit ya udah aku nggak apa-apa deh, aku Oke. ketawa-ketawa aja nggak usah tes. Jadi Padahal setelah ini nanti kita kupas yang tidak normal itu yang iya. level seperti apa ya, Dok? Jadi wajar kalau misalnya ada yang sakit, apalagi sakitnya ya kan COVID menyeramkan ya sebenarnya ya. Kita perlu pesannya clear sebenarnya bahwa ini virus corona, istilahnya ya udah kita maksimal lakukan apa preventifnya. Kalau kita memang berhadapan dengan situasi di mana ada yang positif, kita jadi di kantor jadi aduh aku jadi nggak bisa kerja nih, ini teman jadi ada yang positif nih gitu ya. Mhm. Atau mungkin ada keluarga yang lagi bukan COVID lah ya, misalnya di rumah ada yang sakit, Iya. anak sakit, orang tua sakit, atau mungkin suami atau keluarga ada yang baru di PHK. Tentu kalau kita jadi sedih, jadi nggak bisa tidur, nggak bisa konsentrasi, itu kan masalah besar ya yang kita hadapi, yang nggak apa-apa, itu termasuk normal anxiety. Jadi misalnya dia kok jadi tegang, atau misalnya nih kan tadi lagi dibahas cengang-cengang, ternyata dia habis fitness seharian dari pagi sampai siang angkat beban, atau dia ternyata di kantor seharian di depan komputer gitu ya dengan posisi Oke. duduk yang nggak ergonomis, Iya. terus dia cengang-cengang, aduh ini aku gangguan kecemasan ya enggak, jadi bukan karena itu tapi dia normal karena dia habis aktivitas tertentu gitu ya. Iya. Tapi kadang memang selama pandemi, saya rasakan sendiri ya, ketika teman kita hanya batuk sekali gitu aja itu udah langsung tegang gitu satu ruangan ya. Stigma Mas. Oh Itu enggak, itu terjadi ya sih dengan tenaga ya kesehatan pasti ya. ya mudah-mudahan nggak bikin disorder ya. Nah, kita bahas nih yang disorder yang seperti Oke, apa. baik. Dia udah masuk gangguan kalau satu menetap dan terus menerus. Oke. Tadi kan teman batuk di kantor sekali, Mhm. tapi kalau kita sampai 3 jam 5 jam di rumah sampai kepikiran besok pagi kita masih mikirin batuk yang udah Batuknya. kemarin, Oke. seminggu kita masih mikirin teman yang kemarin batuk, itu nggak normal dong ya. Jadi Iya, udah oke. gangguan karena udah menetap terus menerus padahal stresornya udah nggak ada, berkepanjangan tanpa alasan kan, jadi dia tidak beralasan. Mhm. Akhirnya dia malah stres, dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa sekolah, di rumah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tadi gara-gara temennya batuk seminggu yang lalu. Aduh, aku nggak mau masuk kantor ini. Aku masih memikirkan teman batuk temanku yang padahal juga temannya sehat, maksudnya tidak COVID ya. Kita membahas teman yang sehat, cuman batuk alergi seminggu yang lalu, tapi kita masih kebayang-bayang sampai di rumah kita mau mandi nggak bisa keinget batuknya dia yang seminggu yang lalu. Itu tentu tidak normal ya. Anxiety disorder kadang seperti itu, jadi kita harus punya batasan. Tadi kan kalau si Dina 10-20 menit cuman keinget mudah-mudahan, tapi kan dia sambil mudah-mudahan nggak apa-apa ya, udah lewat aja, lupa aja, itu ya normal. Kemudian kita lihat kalau ternyata dia bikin bete, bikin gelisah, irritable, mudah marah, gangguan tidur, susah konsentrasi hampir tiap hari, padahal alasannya nggak jelas gitu ya. Makanya kan tadi saya bilang kalau ini kok tiap hari seperti itu jangan-jangan dia lagi cemas ya, ada sesuatu hal yang dia pikirkan yang tadi, ternyata dia mikirin batuk itu tadi. Berarti kan ini udah nggak normal, dia udah karena sesuatu hal kok
gejalanya muncul tiap hari dan tidak beralasan. Itu kan nggak beralasan toh. Heeh. Kecuali kalau dia memang mohon maaf tiap hari dia ke kafe. Terus kalau yang nggak ke kafe kayaknya malah nggak cemas ya. Iya. Nggak cemas, salah kasus Iya gitu. kan. Kalau yang dia udah berani ke kafe jalan-jalan ya mungkin malah dia seneng gitu ya. Itu yang tidak anxiety yang tidak normal gitu ya. Insight daya tiliknya mungkin buruk terhadap pandemi. Kemudian yang ketiga tadi kalau dia pegel, nyeri otot, gelisah, fatigue itu semacam tidak bertenaga ya untuk melakukan apapun gitu ya. Nggak semangat, nggak bertenaga, lemah, letih, lesu, lunglai, tidak berhubungan tapi dengan kegiatan fisik. Dia nggak ngapa-ngapain, padahal dia cuma tiduran seharian. Terus, dan masalah-masalahnya tadi ini semuanya, bahkan ada yang bertahan mungkin kalau ini udah jelas gangguan ya, sampai 6 bulan atau lebih gitu ya. Yang tadi aja 2 minggu nginget-nginget batuk aja ya itu udah gangguan lah ya, apalagi 6 bulan atau lebih ya. Ini cut off-nya biasanya sampai beberapa bulan. Jadi udah ekstrim sebenarnya ya, kita bisa lihat sisi kiri dan sisi kanan. Kalau kita kan yang masih di sisi kiri gitu ya, insya Allah ya enggak lah, ya wajar kalau di masa pandemi mencetuskan cemas-cemas, tapi wajar karena hanya beberapa menit dan kita juga nggak sampai berhari-hari, kita masih bisa aktivitas, masih bisa ngantor, mudah-mudahan itu berarti masih dalam kasus normal anxiety. Jadi saat yang tepat ketika kita harus menghubungi profesional dalam hal ini mungkin psikiater seperti itu Mm-mm. adalah ketika kita sudah berada di anxiety disorder seperti Iya, itu ya dok. jadi tadi menghendaya ya, ada hendaya dia menghendaya itu kan penurunan fungsi peran sehari-hari lah ya. Yang dia harusnya ibu rumah tangga kok jadi nggak bisa ngurus rumah. Yang dia pegawai kantor tapi kok jadi nggak berangkat ke kantor karena cemas. Yang dia anak sekolah mungkin jadi nggak mau daring karena dia takut gitu ya. Apalah cemas tentang tugasnya belum ngerjain atau apa gitu. Jadi menghalangi dia beraktivitas sehari-hari. Nah, itu tentu satu gejala. Atau kedua, udah ada gejala fisik. Gejala fisik tadi. Jadi tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba nyeri kepala, tiba-tiba pegel, tiba-tiba nyeri otot, nggak mau aktivitas, padahal sudah periksa berkali-kali, tadi ya berdebar-debar dan lain-lain, ternyata rekam jantungnya normal, parunya tidak ada kelainan, semua-semua bagus gitu ya, tapi kalau dia gejala fisiknya udah mengganggu, itu kita perlu konsultasi. Atau biasanya ini jangan sampai ya, dia copingnya ke nafsa, ke jadi mabuk-mabukan, jadi minum obat-obatan terlarang, psikotropika. Jadi dia mengalihkan segala keluhannya ke zat-zat terlarang. Tentu kita harus konsul ya untuk menghentikan gangguan yang lebih jauh gitu. Atau tadi itu udah ada insomnia yang berkepanjangan, nggak bisa tidur. Atau tadi kok orang melihat bahwa emosinya menjadi meledak-ledak. Ada kalau anak kecil mungkin tantrum gitu ya. Udah tantrum, mudah marah, atau kita lihat kok dia gelisah ya, nggak ada sebab ya. Mondar-mandir, atau ketakutan yang tidak beralasan, merasa dikejar-kejar. Kalau udah sampai halusinasi lebih lagi ya, misalnya dia mendengar suara-suara yang mengancam, ingin menyakiti, suara-suara tanpa wujud yang orang lain nggak ada mendengar dan sumbernya juga nggak ada gitu. Itu kan berarti sudah berhalusinasi, tentu harus dikonsulkan. Ada gejala psikotik gitu ya, gejala gangguan jiwa beratnya. Atau dia sampai ada pikiran, tadi depresinya muncul, ada pikiran putus asa, kemudian menyakiti diri ya. Kalau sekarang sih remaja ya sama dewasa awal banyak memang Mbak Anggra self harm gitu ya, Gitu cutting ya. dan lain-lain itu juga. Mengarah ke suicide seperti itu. Ya jangan sampai ya, harus konsul pasti itu kalau udah ada pikiran untuk Padahal self itu anak harm. muda ya. Iya, ya itu tadi gejala-gejala seperti itu, gejala-gejala di kolom kanan kita konsul. Oke. Slide. Nah, normal abnormal itu juga bisa kita lihat. Dia udah jangan-jangan itu gara-gara pola pikirnya yang salah, terus
dia membuat tidak bisa berfungsi tadi ya, dia persisten bertahan lama, atau dia menyebabkan panik false alarm ya, atau dia menyebabkan hipersensitivitas kita jadi sensi gitu. Coba slide. Ini juga tanda-tanda abnormal. Nah itu jadi sama. Kalau dia nggak normal kalau tadi dia itu nggak realistis dalam menilai bahayanya. Contoh kayak tadi temen pakai masker, batuk sekali di pojokan sana, kita di sini. Mudah-mudahan kalau ventilasi dan lain-lain bagus, kita nggak lama-lama, kita cuman sedetik 2 detik gitu ya ketemu dan dia jauh-jauhan, tentu dong kita bisa, oh mudah-mudahan ini aman, dan dia batuknya emang dia dari dulu batuk alergi gitu ya. Jadi kita bisa menilai potensi bahaya itu kita sesuai realistis. Nah tapi kalau misalnya nggak normal itu ya tadi, waduh batuk dia, aku nggak mau ke kantor lagi ya, itu kan udah nggak realistis. Jadi pola pikirnya udah disfungsi, kognisi, cara berpikirnya dia, asumsinya salah gitu ya. Nah itu juga nggak normal kalau cara berpikirnya salah. Kemudian dia kalau sudah mengganggu kemampuan untuk mengatasi situasi yang sulit itu tadi, jadi ngurus rumah nggak bisa, kerjain kerjaan kantor nggak bisa, atau persisten muncul dalam waktu yang lama, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, padahal ancaman tadi nggak ada gitu ya. Situasi tenang, dia pakai APD, dia nggak kemana-mana. Lain bedanya kalau dia ke kafe gitu ya, terus main ke sana main sini nggak pakai masker. Nah, itu tentu dia harus bisa melihat bahwa secara realistis. Nah tapi sayangnya yang kayak gini malah nggak realistis ya. Iya. Dia eh, tidak, malah juga salah dia ya, dia salah tentang potensi bahaya gitu ya. Kemana-mana di pandemi kok malah ngafe nggak pakai masker rame-rame. Nah itu kan berarti dia juga dysfunctional cognition sebenarnya ya, orang seperti itu ya. Dysfunctional cognition ya Iya, kita dia menyebutnya. dia asumsinya hoax, olah COVID hoax gitu kan, berarti padahal benar potensi bahayanya ada gitu ya. Kemudian ini kalau sampai cemas bikin panik, false alarm, padahal dia sehat tapi kok dia gemeter, pingsan dan lain-lain gitu ya, sampai ada paniknya, itu berarti harus konsul. Nah, atau ketakutan kecemasan muncul bahkan pada situasi yang potensi ancamannya relatif ringan. Ya tadi lah ya, batuk di pojokan kita jauh dan kita langsung pergi, itu kan potensi ancamannya relatif ringan. Harusnya ya kita tidak cemas berlebihan. Slide. Nah, ini tadi kalau kita bahas pasien sebenarnya ya, kalau ada yang sakit jangan ditambahin stresnya dengan stigma mungkin ya. Karena kalau misalnya kita lagi sakit COVID gitu ya, terinfeksi SARS-CoV-2 virus, harusnya sih kalau kita istilahnya minum obat, kita isolasi mandiri, kita tidak menambah resiko infeksi kita memberat. Itu kan istilahnya kita berdoa supaya respon imun kita normal gitu ya. Nah tapi kalau kita misalnya stres berlebihan, banyak ya penyebab stres itu kan bisa dari ini, dari lingkungan, dari perilaku kita sendiri yang istilahnya mungkin tidak menjaga dengan APD, atau mungkin tadi terhambat secara bisa ekonomi, bisa pendidikan, bisa pekerjaan gitu ya, inequal sosial, atau sosioekonomi status ya. Banyak sebenarnya ya faktor yang mempengaruhi imun kita, tapi salah satu yang kita cermati kalau kita stres, memang ini salah satu faktor memicu peradangan gitu ya, ada disfungsi sel imun. Ada istilahnya kalau di imunologi itu ada peningkatan kadar interleukin 6, sel kekebalannya jadi nggak berfungsi, dan ini jadi cepat memburuk, intinya begitu ya, percepatan badai sitokin selama infeksi karena dia disfungsi juga dari respon imun ya. Intinya makanya kalau ada yang sakit ya kita suportif sebenarnya ya, teman-teman suportif, jangan nambahin stresnya, tidak menstigma, kita sama-sama biar cepat sehat lagi, intinya gitu kan. Karena yang Biar perlu digarisbawahi tadi ternyata memang eh,
stres itu menyebabkan disfungsi dari respon imun. Ya, Betul seperti itu ya, benar. Dok ya? Iya. Ini kalau secara imunologinya seperti ini. Baik itu dia sudah sakit ataupun belum sakit, ini kondisinya sama berarti ya, Dok? Karena kita sering ya mendengar banyak kasus di mana dia sebelum terinfeksi ternyata mungkin tadi kurang tidur Mhm, atau mhm, aktivitas berlebihan, mhm, kemudian lagi stres, lagi mhm, merawat keluarga yang sakit sehingga dia juga capek gitu kan sebenarnya ya itu banyak faktor kan sebenarnya yang mhm, membuat disfungsi sistem imun. Ya, intinya salah satunya yang kita bisa jaga bersama-sama jangan nambahin stresnya intinya gitu. mhm, Gitu, stres psikologisnya. Slide, mhm. cara memproteksi diri dari kecemasan. Slide, ah, sharing ya. Sharing ini tapi kalau sekarang tentu harus dengan critical thinking, protokol kesehatan. Itu tapi protokolnya yang benar maksudnya Oke. kan kita juga sebenarnya kalau berobat pakai telemedicine ya, kalau Ah, konsultasinya lama. ah, Kalau di protokol kedokteran jiwa sendiri, psikiatri, kalau konseling maksimal 15 menit, itu pun dengan kalau bisa lihat ya di poli itu sekarang dengan mika, hmm, kemudian ventilasinya dengan X-house, intinya semua harus aman gitu ya. Jangan saling berbagi tapi tidak aman gitu ya. Jaga jarak ya tetap harus. oke. Nah, berarti kan kalau sekarang mungkin lebih nyaman dengan telekonsultasi atau ya kalau kita istilahnya yang Mhm, video call lah dengan teman yang lagi sakit, telepon lewat WA, WhatsApp, tanya kabar, mhm, apapun itu intinya kita saling berbagi gitu ya. Karena kan sebenarnya mhm, kebutuhan mendasar manusia itu kebutuhan untuk mendengarkan dan didengarkan ya. Share, mhm, share itu ya udah kita mungkin tili tili virtual juga bisa ya. Kalau di angkatan saya itu teman-teman kalau ada yang sakit COVID kita tilik virtual gitu ya. Jadi rame-rame mhm, pakai Zoom mhm. gitu ya. Tapi Kemudian ada seperti ini ya, Dok ya. Eh, saya pernah pernah membaca pernyataan yang menurut saya menarik juga. Jadi, ketika pandemi, kita itu kehilangan yang namanya hak atau pelukan gitu. Padahal pelukan ini hmm, adalah salah satu cara untuk rilis stres seperti itu. Nah, eh, seperti yang disampaikan oleh dokter ini tadi kan tadi ya kita bisa curhat atau ketika tidak pandemi kita minta pelukan dari orang terdekat kita, bisa sahabat, bisa keluarga seperti itu. pakai emoticon aja Nah, sekarang gitu kan ya. banyak Berarti ya sekarang emoticon semuanya send virtual hug gitu. terpaksa harus Iya. pakai pretty kisi-hitin itu tadi ya, dengan Kesehatan. protokol kesehatan Iya, ya. tapi intinya kan yang kan kerasa ya sebenarnya kalau kita itu saling memberikan perhatian yang tulus, Mhm. itu sebenarnya orang suka kok ya. Maksudnya kerasa lah mana Energinya bisa sampai ya, iya, Dok ya. jadi bukan karena harus peluk nih jadi nggak peluk enggak. Jadi Mhm. istilahnya apapun itu kita share dengan teknologi. Sekarang kan teknologi sangat maju ya, Mhm. teknologi maju, ada HP, ada Zoom dan lain sebagainya. Mhm. Seneng kok pastilah ya istilahnya dia merasa Mhm. diperhatikan, dia merasa didengarkan, dia merasa ditilik gitu ya, ditengok lagi sakit, kita dengar kabarnya, kita bisa, eee, apa ya, berempati terhadap sakit yang dia rasain, cemasnya dia gitu kan, pasti kan dia Mhm. juga cemas ya kalau Mhm. sakit, "Aduh ini anakku gimana, kalau aku isolasi bagaimana?" Jadi istilahnya kita turut menenangkan gitu ya. Oh iya mungkin kita bisa bantu apa, kita bisa ya bantu setidaknya kan support kalaupun nggak bisa dengan kata-kata yang baik ya udah doain gitu ya, jangan malah Mhm. di Mhm. stigma gitu Mhm. ya Mhm. gitu. Doa ya, Dok ya. Iya, Oke. jadi kita sebaiknya memang kita sampaikan ya segala Mhm. sesuatu jangan disimpan sendiri sih sebenarnya ini kan let someone know ya. Mhm. Jadi kita sharing dong Mhm. dengan orang lain. Tentu orang yang kita percaya maksudnya kalau memang ada Mhm. keluarga ya keluarga deket, yang kita, bisa percaya, kita bisa sharing, kita tahu, dia mungkin membuat kita nyaman, ya udah. Mhm. Jadi istilahnya ini juga biar jadi contoh bahwa, oh nggak apa-apa kok juga Mhm. sakit Covid, jangan di stigma, kan kita Mhm. nanti Mhm. istilahnya bisa,
saling bantu, saling handle kerjaan, saling apa intinya gitulah. Jadi role model juga misalnya di perkantoran. Kan misalnya kan sekarang jadi role model ya kalau ada pimpinan misalnya mungkin yang positif, kan kita juga senang sebenarnya nggak stigma ya. Misalnya Bapak Menteri atau Bapak Ketua Satgas kan istilahnya mengungkapkan misalnya atau Bapak Gubernur atau siapapun ketika dia pemimpin kita memberikan role model yang baik, membuka status misalnya oh saya COVID, istilahnya saya kan kita jadi mendoakan kan sebenarnya juga masa sih kita ngejek kena lu kena COVID kan juga enggak ya. Malah kan kita oh iya Bapak ini berarti dia bisa terbuka, orang lain juga bisa tracing. Jadi istilahnya kita tahu mana yang harus isolasi mandiri, jangan sampai menyebar gitu kan. Jadi ya udah kita jadi role model juga penting. Slide. Nah ini strategi negatif tadi ya kita lagi bahas tentang gimana kalau di kantor ada yang sakit atau gini nih. Tell myself not to worry. Alah dia sakit ngapain kita pusing biarin aja kan kita nggak bakal kena itu kan depresi directed ya. Jadi sebenarnya dia mengatasi cemas dengan strategi yang tidak menyelesaikan kan intinya itu kan malah bikin penyebaran kemana-mana kalau seperti itu. Jadi strategi negatif itu artinya dia tidak menyelesaikan akar masalah malah mungkin menimbulkan masalah baru gitu ya. Jadi tadi atau tell myself everything will be okay. Nggak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri. Udahlah kita diam-diam aja gitu. Padahal udah kita tiap hari kontak gitu ya, tapi dia malah self reassurance-nya kebablasan gitu ya. Ini cuek bebek ya. Iya kan? Padahal kalau pandemi nggak boleh. Pandemi itu mau selesai cepat kalau kita semua kerja sama gitu ya. Kalau ada kesempatan vaksin ya vaksin gitu. Jadi termasuk dokter kemarin sudah divaksin ya dok ya? Iya, alhamdulillah tidak ada gejala pasca imunisasi ya. Jadi hoax ya intinya kita mudah-mudahan tidak termakan hoax ya. Imunisasi itu penting kalau kita mau pandemi cepat selesai ya ayo kita kalau emang udah punya kesempatan imunisasi ya kita imunisasi. Kalau kita ada kesempatan untuk pakai APD ya kita pakai APD gitu ya. Kita saling menjaga. Nggak bisa satu jaga satu cuek nggak bakal selesai pandeminya. Kemudian ini tadi menanyakan pada teman keluarga apakah semua akan baik-baik saja. Tapi nanya doang gitu loh. Oh dia sakit. Nggak apa-apa kan kita nggak apa-apa kan cuman gitu nggak apa-apa kan tapi nggak mengambil langkah selanjutnya gitu ya cuman kan kita nggak apa-apa ya nggak apa-apa kan kita cuman kalimat tanya retoris ya cuman tidak menyelesaikan iya dia cuman istilahnya bikin tenang-tenang tapi tidak menyelesaikan tadi strategi negatif atau dia melakukan beberapa tindakan secara berulang-ulang untuk menghilangkan cemas. Ini salah satu contoh kecemasan yang abnormal begini ya. Sebenarnya kan kalau kita cuci tangan pakai sabun setelah kita pegang apa gitu kan sebenarnya kan dalam 40-60 detik dengan air mengalir atau misalnya hand scrub 20-40 detik bakteri virus mati ya harusnya dan itu pengetahuan oh iya aman. Tapi kalau misalnya kecemasannya abnormal dia sekali cuci masih ada pikiran cemas yang tidak bisa dia hilangkan. Aduh aku baru sekali cuci ini masih ada bakteri ini di sebelah sini dia cuci lagi kedua udah selesai kering aduh ini bakteri yang sebelah sini masih ada nih virusnya nih cuci lagi ketiga sampai 10 kali sampai 20 kali padahal juga nyentuhnya mungkin nyentuh gini ya gitu ya jadi kan dia tidak bisa menilai tadi ya apa ancamannya seberapa dia istilahnya kecemasannya nggak bisa hilang padahal dia udah berulang-ulang gitu padahal berulangnya juga nggak perlu harusnya sekali juga cukup itu pada pasien OCD contoh ya checking jadi dia melakukan tindakan secara berulang-ulang untuk menghilangkan cemas kayaknya kalau swab nggak mungkin ya dia swab berulang-ulang sehari 2 hari tapi saya dulu pernah jadi waktu sebelum ada swab antigen saya punya pasien yang berkali-kali ini ambil darah antibody ya jadi dia rapid setiap berapa hari sekali dia rapid antibody mengecek berulang-ulang padahal istilahnya kita tahu dia kemana-mana pakai APD apa segala itu ya jadi ini frekuensinya sudah tidak normal berulang-ulang untuk hanya karena dia merasa cemas gitu ya jadi tidak ada indikasinya kan beda ya kalau misalnya kita habis ketemu
Orang dari Teman luar kota sama banyak iya seperti itu iya, ya. itu kan ada indikasi habis kontak Hmm. erat, habis keluar Hmm. kota, habis ke kafe dan lain-lain, ya wajar dong kalau dia tes gitu ya. Tapi ini nggak ada indikasi, dia melakukan berulang-ulang, itu yang tidak normal. Kemudian punishment nih, mengkritik diri sendiri karena merasa khawatir. Kan tadi cemasnya berjamaah ya. Hmm. Sebenarnya ya kan cemasnya normal karena memang ada ancaman. Tapi kalau dia, aduh, ini jangan-jangan gara-gara aku nih teman-temanku jadi pada panik nih, ya enggak juga sih sebenarnya kan. Nggak usah mempunishment diri sendiri. Atau emotion suppression, mencoba mencoba menekan perasaan stres dan cemas yang berhubungan dengan kekhawatiran. Ya udah dia yang pura-pura nggak cemas saja, terus ya nggak pakai APD aja, itu kan juga nggak bagus ya. Hmm. Istilahnya dia mencoba menekan perasaan tapi tidak dengan cara yang baik. Ini strategi negatif beberapa ya. Slide. Nah ini strategi yang positif yang gimana sih? Tadi kalau misalnya ada yang teman kita udah terdiagnosa, terus kita cemas, kita harus apa dong gitu. Ya udah, normal kok kalau kita cemas, kan namanya juga ada yang mengancam ya, penyakit ya. Ya udah nggak apa-apa, kecemasan biarkan nanti juga berakhir dengan sendirinya. Jadi kan eh, misalnya awalnya rasanya segunung gitu ya, tapi kan nanti lama-lama juga sejam menurun, 2 jam, 3 jam, Hmm. lama-lama kita bisa berpikir normal gitu Oke, ya. ngobrol sama teman, Iya, kecemasan hilang tiga puluh ben persen nonton drama Korea hilang 50% gitu ya. bener Jadi, Mbak, nanti kita oke. bahas ya, ini namanya distraksi. Jadi mengalihkan pikiran dengan kegiatan tadi, kegiatan yang Hmm. menyenangkan kan tadi kan, Hmm. menonton Korea, kemudian yang suka masak ya masak, Masak. bikin apalah, bikin sambal goreng udang, Hmm. atau Aduh, jadi lapar. iya, pakai sambal ini ya, pakai kentang gitu ya, digoreng dulu. Enak banget. Atau yang punya koleksi bunga-bunga sekarang Hmm. kan berkebun gitu Iya, ya. Nanti tunasnya tumbuh satu, bahagia melengkung, terus banget ya. memekar-mekar-mekar, rasanya kan Iya. bahagia gitu ya. Jadi terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan. Atau melakukan hobi dan seni. Mungkin ya dia suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi, ya udah biarin aja nyanyi. Atau banyak ya mungkin yang hobinya bersodakoh gitu ya, dengan Hmm. dia membantu orang lain, dia jadi hatinya senang, hatinya Hmm. tenang, bisa. Atau bisa ini melatih fisik, berolahraga, lari, bersepeda, ini tapi dengan tetap ya pritikil kisi Iya, hitin, jangan protokol lupa ya. kesehatan, maksudnya bersepeda ya jangan bergerombol, tetap jaga jarak, Hmm. tidak makan bersama. Kita kemarin ya ketua satgas kan berkata bahwa mungkin tertular saat makan bersama karena harus lepas masker saat makan. Padahal di situ banyak orang, ya jangan. Jadi kalau Hmm. sepeda ya sepeda aja, makan ya udah masing-masing, mungkin yang satu di pohon sana, satu di pohon sana gitu ya. Kemudian lari gitu ya. Mengganti kekhawatiran dengan lebih banyak berpikir positif. Nah, Ditulisnya kayaknya mudah gitu ya, Dok. Tapi mungkin nggak semua orang bisa menerapkan satu kalimat itu ya. Mengganti jadi kekhawatiran dengan lebih banyak berpikir positif ini. Tipsnya berusaha, ada nggak, Dok? jadi gini, kita sangkal yang nggak rasional. Contoh, kayak tadi kan kasus ya, teman batuk, Hmm. kita khawatir, terus jangan sampai panik, tapi kita begini, oh iya, dia jaraknya 5 meter, aku di sini pakai masker. Jadi itu, oh iya, Sangkal dengan yang mudah-mudahan, iya. rasional. Jadi Oke. berpikir positif itu Mhm. triknya adalah kita sangkal kekhawatiran tadi, kan biasanya khawatir itu nggak rasional, kita Mhm. sangkal dengan yang rasional. Mhm. Kemudian eh tentu ya, kalau kita itu pasti yang membuat tenang itu biasanya dengan mengingat Tuhan gitu ya. Ya udah kita Mhm. ngaji, Mhm. membaca kitab suci, buku agama, atau mungkin kita baca kisah-kisah nabi atau apalah buku inspirasional yang membuat kita tenang gitu Mhm. ya. Mhm. Seperti itu. Slide baru 2. Nah, ini yang ketiga. Tadi menilai ulang ancaman dari hal yang sedang dikhawatirkan. Misalnya teman ada yang positif, Mhm.
satu ruangan sama kita, mejanya deketan, terus kita tiap siang makannya, kita sih makannya sendiri-sendiri, nggak suap-suapan, tapi deketan sambil ngobrol gitu ya. Nah, itu kan memang mengancam. Itu ya justru kita nilai ulang, oh ini berarti memang aku ada situasi yang di situ kayaknya titik lemah, mungkin bisa terinfeksi. Ya udah cek kenapa sih gitu ya. Kita bisa cek swab gitu ya. Terkait tadi kan hal yang ditanyakan Mbak Anggra, bagaimana kalau ada teman positif kita harus bagaimana. Nah, tapi kalau kan tadi ada kasusnya dia di sana, kita di sini. Kita nggak pernah makan di kantor, kita selalu bawa pulang atau kita mojok gitu ya. Saat nggak ada orang baru kita makan, buka masker cepet-cepet terus habis itu tutup lagi. Oh, mudah-mudahan perilakuku, terus kita juga habis pegang-pegang apa kita bawa hand strap gitu ya. Oh, mudah-mudahan perilakuku tidak, ya itu tadi ya, tidak dalam definisi kontak erat, dan aku menjaga protokol kesehatan. Ya tapi kita harus jujur sebenarnya ya, kalau yang di sini ya, kalau yang emang kita perilakunya membuat ancamannya jadi besar ya kita lakukan. Yang keempat, mengembangkan rencana aksi untuk menghadapi hal-hal yang dikhawatirkan. Kan biasanya khawatir tuh gini, kita tahu kita kontak erat tapi kita nggak mau tes, itu kan makin cemas sebenarnya ya. Jadi kita itu lari dari kenyataan, intinya begitu ya. Jadi kita bukan menghadapi, sebenarnya ya udah kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan kita hadapi dengan rencana aksi. Oh ya aku mau apa, oh ya aku kemarin kayaknya ada situasi di mana aku kontak erat deh bersama dia, ya udah aku akan cari solusi untuk masalah ini yang bikin aku gelisah, ya udah aku mau tes deh gitu loh. Jadi istilahnya atau mungkin aku isolasi mandiri, aku menunggu waktu tes yang tepat, intinya kan begitu. Jadi harus fair istilahnya ya, oh fair iya ke harus orang lain dan jujur, ke diri kita sendiri gitu. Nggak boleh kita benar. nyuruh-nyuruh tapi diri kita sendiri juga abai gitu ya Oh istilahnya. iya, karena tadi prinsipnya pandemi tidak bisa sendiri-sendiri, harus bareng. Nggak bisa selesai kalau sendiri-sendiri lari gitu ya. Lari dari kenyataan, ini nomor 4. Kemudian yang kelima, relaksasi. Relaksasi itu bisa fisik, bisa yang lain ya, pikiran gitu ya. Coba kita relaksasinya fisik dulu deh. Relaksasi otot, pijet gitu ya. Atau habis pulang ke rumah kita mandi keramas, seger banget kan ya sebenarnya. Kalau kita pulang habis kerja sampai rumah mandi keramas itu rileks semua nanti, otot-otot, kemudian kita juga moodnya jadi membaik gitu ya. Kemudian bisa juga tidur sebentar ya, istirahat. Kalau ada lagi WFH mungkin ya udah tidur siang dulu, diselingi mengerjakan pekerjaan kantor. Latih pernafasan tentu ya, karena kalau nafas cepat itu kan tadi gejala cemas, jadi kita bagaimana kita melatih dari nafas kita yang tenang, nanti lama-lama juga rileks semua badannya gitu ya. Atau ini sebenarnya yang terakhir tapi bukan ya, ini sebenarnya paling utama, berdoa untuk mengurangi rasa cemas. Beda loh antara yang berdoa sama nggak berdoa. Contoh aja ya, kita mau presentasi, kita asal maju aja sama sebelumnya kita mungkin berdoa dulu, misalnya ya Allah buatlah agar aku tenang, itu kan beda ya. Jadi istilahnya berdoa itu kalau saya sih ini sebenarnya langkah pertama ya untuk mengurangi rasa cemas. Sama kayak tadi di kantor banyak yang positif, oh ya Allah berilah aku kesehatan, mudah-mudahan aku nggak kena gitu ya. Ya gitu, jadi harus berdoa itu penting ya untuk mengurangi rasa cemas. Slide. Oh iya, ini sering banget nih self diagnose. Jadi kita harus bedakan antara screening dan assessment. Ini maksudnya tentang cemas ya, bukan tentang COVID ya. Jadi sering kan orang itu baca-baca kayak tadi ya, aduh gejalaku ini nih, batuk pilek apa segala mungkin kalau COVID, atau kok aku berdebar-debar ya, sering nggak bisa konsentrasi ya, mudah lupa ya. Nah itu dia biasanya itu masih tahap screening sebenarnya. Tapi kalau orang kan suka langsung loncat ke kesimpulan, waduh ini aku berarti cemas nih, aduh aku berarti ini depresi. Nah itu tadi, jadi kita
harus bedakan sebenarnya ada yang namanya assessment. Kalau screening oke deh, itu sebenarnya untuk identifikasi faktor resiko, penapisan. Boleh kita misalnya mau baca-baca gejala apa. Kan simple ya, tinggal baca cepet. Semua orang bisa deh melakukan, entah itu pasien, entah itu keluarga, siapapun bisa. Tapi kalau tentang gangguan jiwa, habis dia screening, wah aku depresi berat, oh aku OCD, oh aku panik. Nah, itu belum tentu karena belum lewat assessment ya. Tadi baru screening, kita harus bedain. Ada yang namanya assessment itu diagnosis gitu ya. Kalau namanya diagnosis pasti yang bisa mendiagnosis adalah tenaga profesional yang sudah memang melalui pendidikan gitu ya, yang memang dia punya kompetensi lebih kompleks dan panjang pasti sebelum mendiagnosis kan nggak secepat tadi ya cuman checklist gitu ya. Oh iya ini iya, nggak semudah itu sebenarnya untuk gangguan apapun sebenarnya ini ya, bukan cuman mental disorder slide. Nah jadi kita juga sebenarnya hindari self diagnose ya, daripada cemas ya udah mending kita periksa gitu ya, periksa aja ini untuk apapun. Kita boleh deh screening gejala Jadi hindari self diagnose ya, ini perlu digarisbawahi ya ketika iya. kondisi pandemi ya. Karena self diagnose ini tentang apapun ya, misalnya tentang COVID, dia self diagnose, nanti dia, aduh aku beneran COVID, udahlah aku pura-pura diem-diem aja deh daripada orang tahu nanti aku di stigma. Itu kan juga gara-gara self diagnose biasanya, karena dia tidak mau tes kan, gitu. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita hindari kalau kita bisa hindari self diagnose. Tadi kan sebenarnya kalau memang kita menemukan gejala pada diri kita, ya udahlah yuk kita itu kan baru screening ala-ala kita gitu loh. Itu kan baru kita sendiri yang mengira-ngira, ayo kita lebih baik kita assessment untuk biar kita bisa didiagnosis gitu ya. Entah ini terkait kondisi jiwa, entah lagi kondisi fisik. Kita assessment. Assessment kemana? Tentu kalau memang tentang penyakit ya datangnya ke dokter gitu ya, atau periksa ke eh, tempat fasilitas kesehatan gitu. Karena nanti assessment itu yang dia bisa menetapkan diagnosis. Oh, kita bisa lihat sifat dan derajat gangguannya, entah gangguan fisik, entah gangguan jiwa. Nanti yang mendiagnosis tentu berdasar pemeriksaan ini dari awal sampai akhir. Kalau jiwa aja ya contoh, nanti kita gali kapan dia muncul gejala, udah pernah diobati atau belum, riwayat lahirnya kita cari dulu, dia di pola asuh seperti apa, pohon keluarganya bagaimana, ini ya family tree. Kemudian waktu sekolah dia ada dibully apa enggak, ada menolak sekolah, atau mungkin dia waktu remaja bagaimana, ada trauma apa, putus pacar, gitu lah istilahnya. Kan sangat panjang ya sebenarnya, nggak mungkin secara singkat. Itu contoh untuk jiwa aja. Kita lihat dia pernah, bahkan ada jadi riwayat hukum, pernah dihukum apa enggak, pernah ikut kegiatan militer apa enggak, yang kecil-kecil seperti itu aja kita harus gali gitu ya, untuk sebelum kita diagnosis secara formal. Itu baru riwayat, nanti ada riwayat keluarganya, nanti ada riwayat keturunannya, nanti selain riwayat pemeriksaan fisik, ini dia gejalanya apa aja sih, atau pemeriksaan status mental gitu ya kalau jiwa. Jadi benar-benar di assessment dari cara bicaranya, tampilan dirinya, orientasi dia bisa nggak mengenali orang, aduh panjang gitu ya Panjang ya. istilahnya. Jadi memang toolsnya untuk mengetahui itu sakit atau tidak itu memang oleh panjang ahlinya, sekali dan oleh ahlinya. Jadi tadi kan ditegaskan bahwa ini hanya bisa oleh ahlinya, serahkan masalah pada ahlinya. Ya udah, kalau misalnya masalah kesehatan jiwa yang bisa mengasesmen tentu tadi dokter spesialis jiwa atau psikolog klinis gitu ya, yang diagnosa ya, diagnosa sebenarnya dokter ya. Sama kalau kayak COVID ya berarti dia nanti harus diperiksa, jadi pemeriksaan penunjang, swab antigen PCR gitu ya. Kemudian kalau sudah tegak diagnosa, barulah nanti untuk terapinya seperti apa. Jadi treatmentnya nanti nunggu assessment. Jangan habis screening terus lari dari kenyataan gitu kan. Screening ala-ala self diagnose, terus
kita udah ngambil kesimpulan, aduh ini kayak gini nih, terus dia lari, dia sembunyi gitu juga Iya, enggak. tapi ini menarik dok, karena begini ya, ini saya sendiri pernah mengalami kondisi seperti ini, tapi tidak terkait COVID kebetulan. Jadi ketika kita merasakan ada sesuatu yang aneh di tubuh kita gitu, sebelum kita ke fasilitas kesehatan, kita yang biasanya tidak punya latar belakang pendidikan medis itu iseng browsing dulu dok. Mm-mm, Awalnya sih iseng ya, mm-mm. tapi itu jadi lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Kok jadi serem nih lama-lama Ah, gitu. terus Jadi terus terus saya memutuskan untuk oke, kayaknya harus stop ini oh, browsing nih. iya iya Itu langkah yang bener nggak dok? benar. Jadi kan salah satu untuk kecemasan juga sebenarnya langkahnya tadi ya, kalau untuk COVID, stop browsing berita dari sumber, apalagi sumbernya hoax gitu ya. Hmm. Karena tadi selain menimbulkan kecemasan juga menimbulkan bias ya, bias Mhm. bias kita menilai ini bahaya apa enggak. Contoh, Mhm. misalnya vaksin, Mhm. nanti dimasukin chip, aduh, Mhm. microchip gitu ya. Mau Mhm. masukin dari mana? Jadi kan kita istilahnya Oke. kita bantah dengan pikiran rasional lah ya. Oh, ya udah berarti ayo kita vaksin karena secara rasional pandemi bisa selesai kalau misalnya sekian persen divaksin. Ini kan gitu toh. Mhm. Kita jadi berpikirnya rasional, Mhm. tidak buka situs-situs yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Mhm. batasi batasi waktu eh membrowsing, Mhm. batasi sumber browsingan Mhm. hanya dari Mhm. sumber yang dipercaya. Itu untuk menurunkan cemas Mhm. seperti itu. Atau tadi serahkan pada ahlinya, periksakan langsung kepada yang bisa membuat assessment Yang agar pasti-pasti aja deh ya dok ya. iya, karena Oke. kecemasan tuh tadi karena kita nggak pasti, kita bacanya yang serem-serem, Mhm. akhirnya skenario terburuk terbentuk di kepala, ya udah tadi ada yang lari dari kenyataan, ada yang malah mungkin melakukan hal-hal yang tidak realistis gitu ya. Mhm. Oke, silakan dilanjutkan. Udah kayaknya ya, selain Udah ya. Sepertinya ada satu oh ini. ini aja Iya. sih, jadi memang Kata-kata kita mutiara. kata-mata mutiara, kenang-kenangan untuk BKKBN, DIY. Setelah ini banyak pertanyaan yang udah masuk Oh nih gitu dok ke ya. saya ya. Iya, jadi memang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang banyak. Tentu ya, aduh pengen banget ya bisa seperti ini ya Mhm. kita tentu semua slide. Tapi ya itu tadi, kita bisa bermanfaat bagi orang lain ya harus dimulai dari kemampuan mengatasi masalah-masalah pribadi. Maksudnya kalau kita sendiri Mhm. stres, kita Mhm. sendiri nggak bisa ngapa-ngapain di rumah dengan segala kecemasan di kepala kita, tentu kita jadi fokusnya pada cemasnya ya. Jadi kita nggak bisa ngatasin stres, malah kita jadi nggak bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi ya Mhm. udah, yuk kita kalau punya masalah, kalau punya sumber cemas, tadi ya strategi-strategi positif kita lakukan, Mhm. yang bisa kita lakukan, biar masalah-masalah pribadi, stresnya jadi terlampaui dan kita bisa dong bermanfaat bagi orang lain lagi. Gitu. Mhm. Ya, baik dok. Dokter Pohan, materinya menarik sekali dan ini sudah banyak pertanyaan dari teman-teman yang dikirimkan ke kami. Jadi pertanyaannya ada yang menarik ini dok. Jadi bagaimana mengatasi stres pada saat tidak bisa mengungkapkan kekesalan dalam tanda kutip kepada orang yang menjadi sumber stres itu sendiri ya. Oh iya, Jadi takut mungkin itu berantem ya. banyak terjadi ketika kondisi pandemi dan sebelum pandemi pun sepertinya kondisi seperti ini ada yang mengalami Oh juga. iya, Seperti apa dok? jadi intinya tidak bisa menyampaikan kekesalan gitu Mhm. pada orang. Ada namanya teknik ini Mbak Anggra, komunikasi asertif. Mhm. Itu artinya bagaimana kita menyampaikan hal yang tidak nyaman, tapi Mhm. tetap tersampaikan, tapi dengan Mhm. cara yang baik yang tidak menimbulkan masalah baru. Saya kasih contoh misalnya, ini contoh kasusnya lagi ngantri ya. Kita di Mhm. supermarket, Mhm. kita capek, Mhm. belanjaan kita banyak, antriannya dulu kan yang waktu Mhm. panic buying ya. Jadi awal-awal dulu pandemi kan Oke, itu mereka borong semua produk di ngantrinya, supermarket. iya, itu kan Iya. ngantrinya banget-banget ya. Jadi Mhm. udahlah, kita bayangkan situasi itu di supermarket, semua orang pada beli, semua orang pada ngantri, 20 antrian gitu ya. Terus kita maju 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 sejam, akhirnya kita sampai di antrian nomor 2. Mhm. Tiba-tiba ada nyelonong dari belakang tuh ke depan kita jebret. Nah, Mhm. apa yang kita lakukan? Intinya kan begitu. Komunikasi aser. Jadi ada contoh. Apa yang kita lakukan? Satu,
ditonjok gitu ya. Terus berantem deh di depan kasir. Ah, itu satu. Itu Oke. namanya mungkin agresif gitu ya, Iya. menyerang, Apakah itu menyerang. disarankan? Tentu tidak jawabannya. Itu yang kedua, ya udah dia diem aja padahal dia udah mau pingsan gitu ya, Heh, heh, heh. ngantri dari tadi. Mhm. Terus yang kasus kedua dia cuma diam, ya udahlah aku pasrah gitu. Itu kan ini kan intinya gitu ya, nggak bisa Heeh. Iya. menyampaikan. Jadi sebenarnya ada yang ketiga tuh tengah-tengah, sebenarnya namanya komunikasi asertif. Mhm. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang nggak nyaman tapi tidak menimbulkan masalah baru. Ya udah, ibu kan biasanya ibu-ibu ya. Bu, mohon maaf, emak-emak gitu ya. Mhm. Ibu mohon maaf, Bu, antriannya tolong dari belakang ya Bu, Mhm. karena ini kami dari tadi sudah mengantri, udah Mhm. hampir 1 jam. Nah, mohon maaf ya Bu, saya sudah sampai antrian ini Ibu bisa balik ke belakang dulu ya. Itu Mhm. kan enak ya, kita Mhm. menyampaikan sesuatu yang gak nyaman, tapi tanpa menimbulkan cedera gitu ya. Maksudnya nggak ditonjok, nggak berantem gitu. Jadi belajar, memang itu harus belajar komunikasi asertif. Jadi menyampaikan hal yang tidak nyaman, ya jangan Mhm. dipendam gitu ya. Jangan kayak kasus nomor 2 kan, ya udah dia diam aja padahal Mhm. habis itu dia pingsan gara-gara terus nggak bilang bahwa dibiarin aja diserobot 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 gitu. Itu kan Mhm. pasif, tapi kan istilahnya juga nggak baik ya, Mhm. pasif. Jadi ada yang namanya agresif, ada yang namanya pasif, ada yang namanya komunikasi asertif. Ya udah kita belajar. Jadi ya belajar menyampaikan kayak tadi gitu loh. Mhm. Tapi tetap harus disampaikan, Tapi itu kalau enggak memang harus tersampaikan ya. iya nanti jadi bisul kan, atau tadi pingsan dia nanti Mhm. lama-lama malah belanjaannya. Disampaikan aja misalnya kepada teman gitu ya. Mhm. Tapi tentu tadi kan dia kan negurnya juga bahasanya halus ya. Mhm. Jadi bukan yang tipe agresif. Kalau sama teman kan kamu itu ya namanya berantem nanti ya. Mhm. Jadi kita bagaimana kita menurunkan intonasi nada. Terus ada triknya sebenarnya komunikasi asertif pakai bahasa aku ya katanya ya. Aku nggak pakai bahasa kamu, misalnya Mhm. gini. Kamu itu emang nggak tahu diri ya, udah dibantuin. Emang kamu orangnya egois deh. Kamu itu nggak pernah mengerti Mhm. kerjaannya teman banyak. Nah itu kan pakai ke Mhm. bahasa kamu Mhm. ya. Mhm. Tentu kalau yang diserang dengan bahasa seperti itu ya merasa diserang gitu ya. Karena merasa tidak ada sih orang yang suka dikritik, intinya kan begitu Mhm. ya. Tapi kalau kita bahas kayak bahasa aku, contoh mungkin, aduh, friend, aku ini kayaknya aku merasa kerjaannya kalau aku kerjain sendiri, aku takut nggak selesai, aku bisa minta bantuan nggak? Aku seneng, aku minta tolong dong, kayak gitu lah. Jadi istilahnya Mhm. komunikasi asertif dengan bahasa yang tidak menimbulkan masalah baru, tapi Mhm. tetap kita sampaikan, karena kalau kita nggak sampaikan nanti kita yang ya itu tadi yang Sesuatu bete, yang yang terpendam gitu sedih, bisa meledak meledak, mungkin ya sewaktu-waktu ya, duer Dok. gitu ya. Jadi Oke. belajar komunikasi asertif. Komunikasi asertif ya. Ya. Iya. Kemudian, Dok, ini ada lagi. Mengenai delirium. Oh Saya iya. baca-baca delirium ini apa tadi sebentar mengenai gejala baru yang diidap pasien COVID-19. Ini memang kalau saya lihat dari sumbernya memang berdasarkan hasil penelitian sudah ada beberapa yang mengalami seperti itu, Dok. Iya. Jadi delirium itu tentu tadi ya, delirium itu kan kondisi medis umum ya. Mhm. Jadi kondisi medis tentu yang bisa menegakkan diagnosa adalah dokter yang merawat Mhm. atau dokter yang dikonsulti saat dirawat. Kalau kita kan cuma bisanya Mhm. browsing-browsing, oh ya Mhm. dok ini baca nih dok delirium Mhm. apaan sih? Mhm. Kok susah konsentrasi ya kayak Mhm. saya? Iya. Kok jadi gampang ngantuk ya? Kan Jangan-jangan gitu. saya COVID gitu Jangan jangan ya. jangannya saya delirium gitu padahal Iya. gitu. Aduh. Jadi sebenarnya bukan ya. Delirium itu kalau tadi nomor satu yang bisa mendiagnosa tentu saat dia dirawat ya Mhm. oleh dokternya. Kemudian saya akan menceritakan delirium itu seperti apa. Delirium itu adalah suatu kondisi yang terjadi biasanya mendadak dengan cepat tapi ekstrim, Mbak. Jadi begini, Mendadak, cepat, ekstrim. Oke. contoh karena ada kondisi medis umum yang memburuk. Mhm. Contoh pada pasien COVID, nggak cuma pasien COVID sebenarnya ya. Contoh gini deh Mbak, ada pasien habis operasi. Mhm. Sebelum operasi dia baik-baik aja, Mhm. tensinya bagus, Mhm.
kesadarannya baik, operasinya juga bukan operasi yang mengerikan ya, mungkin dia operasinya patah tangan gitu deh, Patah atau tangan tetap patah, ngeri, Dok. Apa iya yang ya, nggak ngeri, Dok? ya contoh apa Apa ya, ya? atau Eh, sakit tipes aja deh oke, ya, tipes ya. Tipes nggak operasi juga ya, Dok ya? nggak operasi ya. Iya. Ya tapi banyak, jadi delirium tuh banyak pada pasien-pasien yang tadi ada demam tinggi dan Oke. lain-lain. Contoh atau pasien ICU deh Hmm. gitu ya, pasien masuk ICU Atau giginya patah gitu aja nih, Dok. Itu serem nggak sih gigi tapi patah? nggak bikin delirium ya. Oh, Karena enggak ya? gini, prinsip delirium itu terjadi kalau Kalau kondisi hmm. kita memburuk, kondisi medis kita memburuk. Hmm. Misalnya hipoglikemi itu kadar gula darah Kadar kita gula. tiba-tiba menurun, Oke. tensi kita tiba-tiba menurun, Mhm. saturasi oksigen kita tiba-tiba menurun. Jadi Mhm. kalau kita sehat, kondisi medis kita baik, misalnya kita sulit konsentrasi, pusing-pusing, itu bukan delirium gitu loh. Jadi delirium itu kondisi di mana ada perburukan kondisi medis pada pasien. Kalau pada pasien COVID biasanya tadi ya, karena dia bisa hipoksia atau dia memang infeksi COVID-nya di daerah saraf pusat atau karena dia mempengaruhi metabolisme. Intinya begitu. Hmm. Tapi bukan berarti kalau kita sehat-sehat gini, aku susah konsentrasi, aku pusing, oh ini delirium deh, karena kita tadi ya Baca mendiagnosa ya, sendiri. self Jadi diagnosis bukan, gitu ya. bukan. Bukan, bukan. Delirium itu berat Bapak Ibu. Jadi delirium itu kalau pasien sudah delirium itu artinya prognosisnya sebagian besar buruk, memburuk. Hmm. Jadi eh, fungsi tubuhnya ikut menjadi buruk atau seperti apa, Dok? karena fungsi tubuhnya buruk, dia Mhm. jadi delirium. Delirium itu kan gejala. Satu, dia Serem terjadi ya. tiba-tiba cepat. Kedua, dia ada gangguan, pasti ada gangguan orientasi, kesadaran. Mhm. Kesadarannya memburuk. Kalau kita ini kan, kalau istilah kedokteran kesadarannya kompos mentis ya. Mata bisa membuka, kita bisa ngobrol, badan kita bisa gerak, lari dan lain sebagainya, kita oke, itu kan kompos mentis ya. Kalau delirium itu tidak kompos mentis, jadi dia kesadarannya naik turun, berfluktuasi. Hmm. Jadi pagi dia seger, siang dia mengigau. Hmm. Jadi disertai gangguan, biasanya tadi ya gangguan psikiatri, ada halusinasi kadang Mhm. ya. Mhm. Kemudian tiba-tiba ada gangguan penurunan kesadaran ya. Jadi nggak mungkin kita sadar-sadar gini kok delirium, enggak. Oh gitu. Jadi dia fluktuasi. Kalaupun dia sadar, dia berfluktuasi. Pagi Hmm. dia di kasur, dia masih nyambung. Nanti siang dia diajak bicara udah ngelantur atau dia banyak tidur, berfluktuasi Oh, naik turun kondisi itu yang disebut atau dengan delirium ya. iya, Oke. kesadarannya juga pasti terganggu. Oke. Kemudian makanya saya memberi gambaran orang delirium itu pasien di ICU. Nanti dia Hmm. tiba-tiba nyabut-nyabut Oh, oke. infus karena Baik, dia baik. mengigau. Nanti dia lihat-lihat bayangan, merasa ada yang ngejar-ngejar, ada Hmm. kebakaran, ada apa Hmm. gitu ya. Jadi Hmm. Hmm. berhalusinasi. Hmm. Dan itu pasti penyebabnya adalah kondisi medisnya dia yang sedang memburuk gitu ya. Pada pasien COVID ya pasien Oke. COVID yang mungkin dia sudah saturasi menurun, mungkin infeksi SARS-CoV-2-nya menyerang sistem saraf Hmm. pusat di otak begitu. Hmm. Jadi bukan kayak kita gini delirium, Oke. Iya. enggak seperti itu ya. Kan kita baca-baca itu sulit Mhm. konsentrasi. Iya. Terus Tidak apa-apa. semudah itu jenderal Oh iya. ya, delirium ya. Iya, tadi ya jangan self diagnose enggak. Oke. Jadi delirium itu kondisi yang berat. Iya. Kemudian dok, ada yang bertanya lagi mengenai kecemasan ini tadi ya. Dalam kondisi kita cemas pada saat kondisi apapun, terutama kondisi pandemi. Ini kemarin kebetulan sempat ada nih film Korea ini yang membahas tentang mental health ya. Jadi di sana tuh ada yang namanya butterfly hug. Nah itu kira-kira bisa diterapkan nggak dengan kondisi kecemasan kita semuanya pas menghadapi Dengan kondisi. diapain? Saya nggak nonton filmnya. Ya, jadi eh mungkin nanti teman-teman bisa sambil browsing-browsing butterfly hug. Jadi yang seperti ini, Dok, Oh, tapping ditepuk-tepuk ya, apa ya tapping. namanya ya? Nah, di Kalau di tapping. sana sih di film itu sebutannya butterfly hug ya. Jadi Oke. ini ada yang tanya, saya cukup tahu. Mm-mm. Itu apakah efektif, Dok, eh, Dengan protokol di kesehatan tentunya. iya. Tapi itu diri sendiri ya kalau di Boleh film itu tapping. Jadi itu diterapkan yang tapping ya, gitu ya. namanya tapping ya. Tapping ya. Tapping itu salah satu tadi juga ya, relaksasi kan banyak ya. Hmm. Relaksasi itu kan dicapai dengan berbagai cara gitu ya.
Termasuk kalau kita cemas, ada yang kalau misalnya kita cemas karena panik, nafas kita jadi cepat. Kalau di luar negeri mereka punya paper bag tiup gitu ya. Terus kalau tapping sama, jadi ya tapping itu intinya biasanya nanti ada self reassurance juga ya, istilahnya dia berkata-kata positif terhadap dirinya. Yuk relax Afirmasi ya? ya, afirmasi juga. Hmm. Yuk tenang yuk gitu kan. Jadi sambil di tapping. Tapping itu sebenarnya kan dengan eh ini apa sih, pola ya, Hmm. dengan terpola seperti ini kan kita jadi juga pikirannya jadi lebih tenang gitu. Hmm. Ada juga yang dengan self hypnosis ya, banyak seperti itu ya, salah satu Hmm. metode bisa. Hmm. Jadi jawabannya ya bisa-bisa aja, kalau kita lebih senang cara itu ya bisa. Hmm. Tapping. Hmm. Baik dok. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi kecemasan jika kondisi ini tidak sesuai harapan kita? Contoh ini ya dok, contoh kalau yang terjadi sekarang. Ini kan harapan kita nih WFH bisa berlanjut terus hingga Harapan. angka COVID dinyatakan turun Oh gitu, iya, atau terus mungkin sudah angkanya mendekati nol, tidak uh, ada kasus baru seperti itu. Nah, tapi uh, ketika uh, kantor ini kemudian sudah mulai kembali menerapkan full work from office gitu. Ini pertanyaannya gimana nih dok, uh, cara mengatasi kecemasannya? tadi ya intinya kan strategi banyak, mau Mhm. pilih strategi yang mana. Kalau kita mau strategi yang negatif ada, yang positif ada, tapi sih kalau bisa sih pilih yang positif strateginya ya. Iya. Berharap agar WFH selamanya. Kayak saya itu ya nggak bisa WFH. WFH saya work from hospital. Oke. Jadi bukan Dan dokter home. mengalami kondisi yang sebenarnya resikonya lebih tinggi ya daripada. Iya, tapi kan intinya begini, semua intinya beginilah ya. Pandemi pokoknya tidak akan selesai kalau kita tidak bekerja sama. Mhm. Kalau kebijakan tadi kan ada ya, sumber stres itu salah satunya kebijakan yang birokrasi yang tidak jelas, Mhm. kebijakan-kebijakan yang kita rasa tidak sesuai keinginan kita. Kita yang di lapangan yang tahu intinya kan gitu. Mhm. Kan kita biasanya sebagai karyawan merasa yang tahu, karena kita adalah pekerja pelaku yang sehari-hari melaksanakan tugas, kita tahu situasi lapangan. Ya udahlah, berarti kan saatnya mempraktekkan afirmasi positif mungkin kepada atasan gitu ya. Bapak ini ya kasih data kan, berarti kan kita kasih data. Bapak ini dengan WFH pun kinerja misalnya 100% bahkan lebih Pak daripada di Mhm. kantor. Pak di kantor banyak ngobrolnya gitu, mungkin siapa tahu ya. Ya banyak ya. Kita bisa melakukan berbagai strategi, ya udah afirmasi positif terhadap Mhm. atasan. Kita sampaikan data. Kita kasih tahu bahwa dengan WFH kinerja ternyata naik 2 kali lipat, kesehatan karyawan naik 2 kali lipat. Itu kan ya udah WFH yuk gitu kan. Jadi Mhm. tapi itu tadi segala sesuatu kecemasan kita pilih strategi yang positif aja. Kalau Mhm. memang ada sumber yang kita rasa mengancam, ya udah tadi kan kita diskusi, kita sharing, kita cari jalan tengah. Kalau terhadap pandemi ya intinya kebijakan memang harus tujuannya satu, mengakhiri pandemi gitu ya. Jangan terus ya sama sih, jangan menimbulkan keramaian, jangan menimbulkan malah kegiatan kita membuat orang berkerumun, jangan nanti kita di kantor malah tadi deket-deketan, tidak menjaga jarak, tetap lah ya pretty kill gitu. Mhm. Mau tidak mau kita harus ketat, kalau kita bukan kita ya nggak selesai-selesai. Baik, menarik sekali dokter. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup acara hari ini ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara meredakan kecemasan orang di sekitar kita. Jadi kitanya udah calm nih, kitanya udah tahu gimana protokol kesehatan, tahu how to survive di tengah pandemi, tapi orang di sekitar kita tuh yang panik gitu. Calming mereka ada tips gak dok? eh Intinya ini kan tentang kitanya ya, tentang kitanya. Jadi kan eh kita itu cemas pada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Mhm. Sama kayak orang lain itu kan nggak bisa kita kendalikan ya. Mhm. Cara berpikirnya ya beda,
isi kepalanya ya pasti beda, perilakunya beda, pendidikannya beda, pengalaman hidupnya beda, pemahamannya terhadap COVID beda dan lain-lain. Itu di luar kuasa kita ya. Jadi kalau kita fokus pada hal-hal itu pasti bete banget. Ini orang gimana sih gitu ya. Mhm. Jadi itu kita anggap lingkaran kehidupan kita tuh ada lingkaran besar dengan lingkaran kecil di tengah-tengahnya. Di lingkaran besar ini ya segala sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan tadi ya, persepsinya orang, pikirannya orang, pandangannya orang, segala sesuatu tentang orang lain lah ya, itu kan di luar kendali kita. Ya udah yang bisa kita lakukan yang kecil, contoh, oh ya udah kita memberi edukasi, kemudian kita memberi contoh gitu ya. Ya udah kalau pakai masker ya pakai masker. Kalau mereka cemas ya kita kasih tahu ilmunya. Oh ini kalau setelah eh, cuci tangan 40 detik bakteri mati kok. Misalnya dia cemasnya tentang virus gitu. Ya udah kita berarti yang kita bisa lakukan yang kita fokus gitu ya dengan edukasi, dengan memberi contoh, dengan realistis tapi lah ya jangan Hmm. kita nyontohin yang jelek dengan misalnya biar nggak cemas ayo kita jalan-jalan ke kafe itu kan juga nggak benar. Jadi istilahnya kita memberi contoh yang memang saling menjaga aman gitu ya. Jadi mereka tahu, oh mereka nggak cemas, kita memberi contoh, dan kita juga fokus apa yang bisa kita lakukan. Paling itu sih Mbak. Baik, terima kasih sekali Dokter Pohan. Menarik Yeay. sekali materi hari ini. Dan saya harap Bapak Ibu dan teman-teman yang menyaksikan acara Jumat Sharing kita kali ini mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dan juga semoga dapat diterapkan nanti dalam kesehariannya Bapak Ibu dan juga teman-teman. Baik, Dokter Pohan, sebelum saya menutup, saya persilahkan membuat closing statement, mungkin satu kalimat untuk memotivasi teman-teman yang saat ini sedang stres ketika pandemi mungkin. Em, Intinya mungkin kita udah bosen ya dengar 5M, dengar protokol kesehatan, dengar ventilasi, durasi jarak, kita bosen mungkin ya. Tapi ingat virusnya itu nggak bosen loh. Sama virusnya di tahun 2021 masih ada dan situasi juga mungkin tidak sesuai harapan kita gitu ya. Ya udah biar nggak cemas, ayo kita lakukan hal yang memang mengatasi bahaya pandemi. Kita tetaplah jaga jarak, pakai masker biar aman, sering cuci tangan, hindari kerumunan, tidak menimbulkan keramaian gitu ya. Ventilasi, janganlah berada di ruang tertutup, usahakan ruangan yang kita tempati terbuka. Kemudian durasi juga jangan lama-lama kalau di ruang tertutup. Jarak, tentu jarak aman 1-2 meter gitu ya. Jadi ya udah kalau memang kita nggak mau cemas, ya kita lakukan maksimal menjaga kesehatan kita dengan 5M dan VDJ. Baik, terima kasih. Demikian tadi closing statement dari Dokter Pohan. Sampai bertemu di lain kesempatan di acara Jumat Sharing bersama narasumber yang tidak kalah luar biasanya. Dan jangan lupa teman-teman jaga protokol kesehatan dan berencana itu keren.